Pertanyaan dari akhwat. Pertama, bagi orang yang meninggal di pesawat misalnya dan membutuhkan waktu setelah minum jadi keselak ya, berarti teknik minumnya salah. Nah, yang kedua barusan benar. Bagi orang yang meninggal di pesawat misalnya dan membutuhkan waktu beberapa hari sebelum dikuburkan, di manakah ruhnya selama itu? Ada pertanyaan lagi, bagaimana yang jasadnya nggak dikuburkan? Baik nggak dikuburkannya karena memang matinya nggak ketahuan di tengah hutan, nyebur ke laut, dimakan ikan, dimakan binatang buas, atau yang bom bunuh diri terus kemana-mana gitu kan, nggak diketahui lagi, dipatuk ayam gitu yang berceceran kecil-kecil gitu ya, ada kucing diambil dimakan. Bagaimana dia di alam kubur? Ini pertanyaan yang bagus. Harus dibedakan antara kuburan dan alam kubur. Kuburan adalah alam nyata. Bukti bahwa dia alam nyata, kita bisa intervensi, bisa berubah, bisa kita gali, bisa kita pindahkan, bisa kita alih fungsikan dan seterusnya ya. Itu kuburan, itu alam nyata. Adapun alam kubur, alam gaib yang kita tidak tahu entah di mana dan bagaimana. Dan tidak bisa kita jangkau dengan fisik kita dan indera kita ataupun akal kita. Orang kesalahan dalam masalah ini banyak membayangkan alam kubur itu kuburan. Sehingga untuk membuktikan adanya alam kubur, mereka menggali kuburan, katanya orang kafir. Begitu sudah dikuburkan, digencet gitu ya, remuk tulang belulangnya, yuk besoknya kita gali ini kuburan orang kafir, utuh. Ada orang soleh, katanya orang soleh itu diluaskan seluas mata memandang, digali ini orang soleh kuburan besok, tetap segitu. Kenapa? Karena mereka menyangka alam kubur itu kuburan. Beda. Apa yang terjadi di kuburan dan di alam kubur berbeda. Kalau alam kubur adalah kuburan, berarti orang yang mati dengan jasad tidak dikuburkan nggak masuk lubang, nggak masuk alam kubur dong ya. Kalau banyak tuh, orang-orang kafir banyak tidak dikuburkan. Baik karena dia dibakar, lalu abunya ditebar, ataupun dibalsam, diawetkan seperti Fir'aun gitu ya. Atau tidak dimasukkan ke kuburan, tapi disimpan di peti-peti, dimumikan. Atau di daerah-daerah tertentu cukup di gua gitu ya, dimasukkan gitu kan. Jadi kelihatan. Apakah mereka tidak masuk alam kubur? Masuk semua. Terus jasad yang akan dimasuki oleh ruh mana? Jasad itu juga. Loh kan jasadnya hancur, hilang atau dibakar atau tidak dikuburkan, cuma dimumikan. Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Allah sangat berkuasa dan mudah untuk mengatur semuanya itu. Begitu masuk ke alam kubur, itu alam gaib yang kita tidak tahu bagaimana. Yang tentu saja keadaannya berbeda dengan alam dunia. Oleh karena itu, mau dikuburkan atau tidak, mau tertahan penguburannya atau tidak, tetap dia masuk alam kubur. Dengan jasad yang sama, dengan jasad yang dipakai ketika di dunia, dan ruh yang sama, lalu ruh itu dimasukkan lagi ke jasadnya di alam kubur, walaupun jasadnya tidak dikuburkan. Dan itu adalah tanggung jawab Allah, dan Allah lah yang berkuasa secara mudah mengatur segala-galanya. Jangan difahami dengan otak. Otak nggak bisa menjangkau, karena itu alamnya berbeda. Wallahu a'lam. Lalu di manakah ruh selama di alam kubur? Nah, ini yang belum sempat dijelaskan. Ada 5 macam ruh. Ruhnya para nabi itu di Ar-Rafiqul A'la. Kedua, ruhnya para syuhada
itu menjelma sebagai burung hijau yang terbang kian kemari di taman-taman surga. Itulah nikmat kubur. Ketiga, ruh orang mukmin yang soleh, dia bergelayutan di taman-taman surga, menjelma sebagai burung hijau pula. Bedanya dengan para syuhada, kalau para syuhada berterbangan kian kemari, kalau ini bergelayutan. Enak mana? Terbang. Keempat, ruh orang mukmin ahli maksiat, mereka memperoleh azab kubur seperti tadi. Tergantung jenis kemaksiatan. Dan terakhir, ruh orang kafir, orang non-muslim, orang musyrik, mereka memperoleh azab kubur dengan lebih dahsyat lagi. Itu nggak sempat kita jelaskan dengan dalil-dalilnya dan bentuk-bentuk azabnya ya, karena waktu yang terbatas.